nih guys, kamu tahu nggak kalian sebenarnya tuh iPhone 13 Pro tuh nggak ada tuh yang namanya BOLED. Betul kan Mas Adi? Iya, Samsung ternyata. Kita tuh ketipu dari kemarin kan berarti kan. Iya, beritanya BOE dijelek-jelekin, bukan dijelek-jelekin, dijadi kambing hitam. Betul. Ternyata setelah diservis dan nyala itu LCD-nya Samsung. Salah siapa aja nggak tahu kok tanya saya. Nah, jadi sebenarnya itu iPhone green screen itu apa sih Bang? Lu bisa diatasi nggak solusinya? Ya, alhamdulillah ya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Oh iya, resmi sekali. Itu sudah bisa memperbaiki green screen dan white screen. Beberapa udah ada yang gue jadiin konten di TikTok, boleh dicek. Instagram juga, di short video juga ada. Nah, itu ternyata kalau gue amatin ya, mungkin correct me if I'm wrong. Nah, jadi si LCD ini yang support refresh rate 120 Hz kan di seri Pro ya. Yeah. Dan kejadiannya yang sering rusak green screen sama white screen itu di seri yang Pro. Yang Pro Max enggak ya? Ya Pro Max kan Pro. Yeah. Ya kan semakin Pro, Apple semakin Pro. Yeah. Tagline-nya gitu. Nah, jadi dia bisa 130 Hz kan di yang seri Pro. Nah, itu dia kelemahannya mungkin itu secara refresh rate-nya emang bagus, tapi ketika kena update iOS atau kena salah settingan di OS-nya Apple atau gimana, gue kurang paham, itu jadi malah ngerusak LCD-nya. Nah, itu secara pengamatan gue aja ya. Kalau misal kalian ada yang punya informasi lebih akurat, boleh tulisin di kolom komentar karena kita juga kan belajar tiap hari. Nah, jadi itu kasusnya ya di seri Pro. Kalau kalian beli seri 13 doang, 13 mini itu insya Allah aman, nggak akan kena green screen, white screen. Kayak gitu. Termasuk XR yang di-upgrade housingnya. Oh, itu nggak bakal kena green screen. 13 Pro yang nggak kena green screen ya itu yang custom housing ya. Aman itu ya. Linknya di bawah. Oh ya, gimana lagi nih? Nah kan green screen itu ya, terus kalau dibenerin nih misal di channel Apple itu ada resikonya nggak? Oke, kalau dibenerin sebenarnya tetap ada risikonya karena itu kan di servis. Nah, risikonya apa? Ini kan sistemnya kan kita nge-cut off 120 Hz-nya ya, atau kita ngelimit kemampuan LCD-nya. Jadi itu resikonya paling mungkin agak smooth-nya agak dikurangin ketika main game, mungkin kerasanya kalau buat scroll-scroll IG sih masih smooth banget, masih enak. Nah, terus mungkin karena ini di servis, bisa aja kalau kalian kena guncangan, jatuh, dan lain sebagainya itu bisa kena lagi. Terus yang ketiga itu bisa, aduh lupa tadi ada di kepala cuma ngeblank kan. Jadi yang ketiga ini itu kan di servis ya, udah pasti tadi gue bilang saya ngeblank begini. Apa ya? Oh jadi cut gitu. Jadi dua itu ya, jadi resikonya ya itu tadi. Terus oh ya, yang ketiga itu udah pasti ini kan dibongkar. Kalau masih ada garansi, resiko garansi hilang. Terus juga tahan airnya itu hilang. Jadi iPhone itu tahan air asal belum pernah dibongkar dan itu masih original keluaran Apple Store ataupun yang resmi kayak iBook, kayak iPhone, Digimap sama yang dibeli-beli sekarang. Itu bisa tahan air, bisa dimasukin air, cuma ya resiko ditanggung sendiri. Tapi kan itu kan ada colokannya itu Bang. Apa lubang speaker dicemplungin air emang nggak bahaya? Itu aman, itu aman. Kemarin gue nyervis iPhone 12 Pro itu dia speakernya cuma lirik, mungkin karena dia habis dimasukin air, cuman nggak dikeluarin airnya ya. Maksudnya dikeluarin apa? Biasanya kalau habis masuk ke air itu di play musik yang kenceng yang buat ngeluarin air. Itu sebenarnya aman. Karena dia udah ada IP68, boleh dicek lah, Apple itu udah ngasih sertifikasi itu dan itu sertifikasi buat tahan air. Jadi mungkin resikonya itu tadi yang gue sebutin, kalau habis di servis ya itu tadi, kayak gitu. Nah terus kan ada lagi nih kasus white screen itu, bedanya sebenarnya sama atau beda di mana? Sebenarnya sih itu sama ya. Orang apa namanya, secara pengerjaannya pun sama, yang di servis itu sama. Jadi white screen, green screen itu cara servisnya sama. Cuman ya mungkin tampilannya aja yang berbeda gitu. Tampilannya yang satu green screen kayak garis-garis gitu, yang satu white screen full putih. Nah, tapi ada sedikit catatan kalau yang white screen, misal nih di bagian ini kan iPhone ya, iPhone, terus nih di bagian sininya itu yang white screen di sini anget atau panas, itu nggak bisa diservis, itu harus ganti LCD karena itu chipnya udah kena. Kena air? Bukan kena air, konslet. Konslet ya. Jadi
Itu kalau chipnya udah kena ya harus diganti LCD dengan resiko Face ID mati. Tapi kalau yang di servis Face ID-nya nggak mati, True-Tone-nya masih aktif, LCD masih ori. Oh, berarti kalau emang putih di bawah itu walaupun misal diganti LCD-nya sama yang baru, Face ID-nya bakal mati. iPhone 13 itu untuk di tempat servis kita itu masih ada resiko Face ID mati kayak gitu. Nggak tahu sih kalau mungkin di servisnya di kayak misal Apple Store kayak gitu kan mereka kan emang apa namanya ya mereka yang bikin gitu kan ya mereka ada alatnya sendiri karena alat-alat servis yang di tempat third party kayak kita itu biasanya nunggu keluaran dari brand. Iya, kita tuh sebenarnya tuh skillnya general guys, cuma alatnya Kopra udah. Iya, begitulah. Apple, tolonglah. Dukung kami. Coblos nomor 0. Iya. Oke, lanjut Bang. Apa lagi nih Bang? Oh iya Mas Edi, itu kan penyebab widescreen sama green screen itu sebenarnya dari apanya sih? Nah, seperti gue jelasin tadi di awal itu kemungkinannya dari 120 Hz-nya yang ketabrak iOS kena update karena itu kebanyakan yang kena green screen, widescreen itu habis update iOS. Nah, mungkin settingannya entah di iOS-nya, entah di chipnya atau di 120 Hz-nya itu yang masih problem dari Apple karena dia mungkin belum maksimal lah ya, karena kan HP Apple baru 120 Hz kemarin. HP murah sekarang juga udah 120 Hz, bos. Apple harusnya ya belajar buat nyeting itu harusnya mereka lebih canggih, lebih pintar. Tapi gue rada sensi ke Apple. Ini HP mahal loh, bukan HP 2 juta, 3 jutaan. Ini HP puluhan juta gitu, udah tembus 18 juta gitu kan. Ya seenggaknya kasih produk yang bagus lah, jangan ngecewain usernya gitu. Apalagi yang di Indonesia ini distributornya itu kalau ada kasus kayak gitu malah dilempar gitu. Jadi harusnya mereka kan nge-cover itu. Kayak sorry gue sebut brand lain ya, di sini ada Samsung itu kalau flipnya bermasalah itu garansinya itu bagus gitu, enak. Selagi masih di cover sama garansi itu nggak dipersulit. Harusnya Apple pelayanannya di Indonesia lebih bagus lah karena penggunanya itu nggak sedikit gitu lah. Ya, betul. Jadi kayak gitu. Terus kan itu kan karena LCD-nya dari Samsung, apakah Apple-nya itu nggak berusaha bikin sendiri lah? Terus klaim-klaimannya gimana lah? Atau bisa Samsung yang benerin atau Apple yang benerin kan dikasih petunjuk lah biar kita tuh enak juga. Nah itu Samsung itu cuman penyedia layar. Jadi kita nggak bisa 100% salahin ke brand Samsungnya karena mereka menyediakan layar yang sudah disesuaikan sama permintaannya Apple. Jadi mau nggak mau ya sebenarnya ini manufakturnya dari Apple yang harus research dan bertanggung jawab tentang itu gitu loh. Bukan malah menjelekkan brand layarnya gitu. Toh mereka juga kan di situ kerjasama jelas gitu kan. Nah siapa yang curang siapa yang salah di sini ya gue nggak tahu karena kan gue bukan karyawan Apple yang ada di pusat di California Silicon Valley gitu ya. Tapi aku jadi kepikiran nih Bang, misalkan si Apple itu kan ngasih harga sekian. Kita kan tahu kan Samsung sekarang kan emang layarnya kan banyak yang awet-awet gitu kan. Nah, apakah Apple ngasih budget tertentu nih, udah dikasih spek yang gini aja, buat yang apa itu kayak nyari itu apa ya, untung besar ya begini Bang ya? Nah kalau itu untung besar sih Apple pasti untung besar. Karena gue pernah lihat juga CEO-nya Nothing Phone itu nge-breakdown sebenarnya Apple itu production cost-nya itu cuma 30-40% dari harga jualnya. Itu sebenarnya untungnya ada besar karena ya mungkin di belakangnya ada riset R&D, software dan lain sebagainya kan itu belum kehitung ke situ. Cuma ya harusnya nih ini bukan brand baru ya, brand lama, udah namanya juga udah ada, terus juga build quality-nya itu udah bagus, cuman semenjak masuknya 13 Pro ini di layarnya kan dia ngembangin sistem 120 Hz. Nggak tahu entah secara settingannya softwarenya atau settingan permintaannya ke Samsungnya atau itu nggak klops, itu bisa dari situ sih, nggak klop di settingan software, kernel dan lain sebagainya. Gue nggak paham lah ke situ. Cuma yang gue pahami adalah ini kemarin kan habis di servis ternyata 120 Hz-nya di limit gitu. Gitu sih Bang. Oke, berarti itu aja nih. Udah jelaskan kalian tentang kerusakan green screen, widescreen di iPhone 13 Pro. Nah, tadi udah juga dijelasin. Udah lah. Enggak ulangi. Makin. Oke, jadi itu dia penjelasan tentang green screen dan widescreen iPhone 13, terutama yang 13 Pro ya, dan Pro Max.
Nah mungkin kalian yang udah Terus ngeblank. lemas teman ya. Oke guys, jadi itu dia penjelasan tentang iPhone 13 Pro green screen dan white screen. Nah, terutama yang sering mengalami masalah green screen dan white screen itu di iPhone 13 Pro dan Pro Max. Nah, buat kalian yang punya kendala yang sama, kalian bisa tuh datang langsung ke Chandra Apple atau gue kasih linknya nanti di bawah komen. Ya. Jangan lupa like, subscribe, share, karena itu semua akan membuat kita semangat. Klasik ya, tapi ya itu emang benar. Iya sih. Iya, share ke teman-teman kalian kalau informasi ini emang bermanfaat, tinggal di-share aja. Kalau emang ada teman kalian yang butuh informasi ini tentang green screen, share aja gitu ya. Kalau kalian emang suka konten ini, di-like. Kalau nggak suka ya dislike aja, nggak masalah. Gitu. Mau komen aja kalau kalian punya informasi terbaru. Jangan lupa buat selalu pantengin channel kita. Sampai jumpa di tanda-tanda selanjutnya. Dadah. Ciao.